Salam saudara-saudara, bersyukur pada hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-14. Tetapi kita akan baca cuma 3 ayat. Nanti dalam pembahasan kita akan bahas satu pasal ini. Nah, kita akan baca ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-56. Ini kita melihat bahwa bagian ini ditulis oleh Raja Daud ketika ia dalam sebuah tekanan atau ia dalam sebuah persoalan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika ia diburu untuk dibunuh oleh Saul atau oleh Raja Saul, ia menuliskan bagian ini. Nah, saudara, tema pada hari ini yaitu tertindas tetapi tetap kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara-saudara, mengapa tertindas tetapi tetap kuat? Yang pertama, karena kita tahu bahwa karena Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan atau dalam setiap situasi yang dialami pada waktu itu, saudara-saudara. Kita melihat ayat yang keempat. Di situ ayat yang keempat dan yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Raja Daud ketika di dalam sebuah tekanan, ia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan atau dalam setiap situasi yang dia alami. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Raja Daud, dia tahu bahwa ketika situasi seperti itu, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk dia melewatinya. Tapi dia percaya bahwa ketika bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat situasi itu menjadi baik, atau Tuhan akan merubah situasi itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagian yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, apakah dalam setiap kehidupan kita mengandalkan Tuhan seperti dari Raja Daud? Ketika kita dalam sebuah masalah, dalam sebuah persoalan, dalam sebuah situasi yang tidak baik-baik saja, apakah kita apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, atau kita mencari orang yang lebih pintar untuk menyelesaikan masalah itu? Kita harus belajar dengan dari Raja Daud, yaitu ketika ia dalam sebuah masalah, ia datang kepada Tuhan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa sekalipun masalah itu terjadi dalam setiap kehidupan saya, tetap saya percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan situasi. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya. Percuma kita sebagai orang-orang percaya ketika ada masalah kita mencari manusia untuk menyelesaikan masalah itu, atau ketika kita dalam sebuah persoalan kita mencari orang pintar tapi kita melupakan Tuhan. Nah, sebenarnya orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ketika dalam sebuah persoalan atau dalam sebuah tekanan, ketika dalam situasi seperti itu, yang pertama yang dicari yaitu datang kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam setiap kehidupan saya? Seperti Daud ini adalah sebenarnya ini merupakan sebuah pengakuan atau sebuah doa yang Daud naikkan kepada Tuhan ketika ia dalam sebuah tekanan. Karena itu kita belajar dari poin yang pertama, yaitu selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara,
Tidak mudah kita menjadi orang percaya ketika kita dalam sebuah masalah kita mengandalkan Tuhan. Itu tidak semua orang. Ada orang yang mengaku diri adalah orang percaya atau orang Kristen, tapi ketika masalah terjadi dalam kehidupannya, dia meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu yang kita harus pegang, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun masalah itu, apapun situasi itu, apapun persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita harus tetap percaya. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut atau persoalan tersebut. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, di sini kita melihat hal yang kedua, mengapa tertindas tetapi tetap kuat, yaitu karena Tuhan mendengar setiap seruan orang percaya. Kita melihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 yaitu, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah seruan Daud atau sebuah seruan Raja Daud kepada Tuhan ketika ia dalam situasi seperti yang tidak dalam situasi yang tidak baik-baik saja, atau ia dalam sebuah tekanan yang membuat dirinya secara manusia itu dalam sebuah ketakutan, saudara-saudara. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan. Sekalipun kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika dalam sebuah kita datang di hadapan Tuhan, kita menyampaikan, Tuhan, ini masalahku. Tuhan tahu, saudara, sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita menyanyikan segala seruan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik kehidupan ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan ingin agar hidup kita selalu mengandalkan Dia. Di poin yang kedua itu selalu berseru, karena Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini membuat kita bahwa ini adalah salah satu bahwa kita adalah orang-orang percaya yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekalipun kita dalam keadaan yang buruk, sekalipun kita dalam situasi yang buruk, atau sekalipun kita dalam situasi persoalan yang membuat kita sebagai manusia lemah, tapi kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita akan melewati semua persoalan. Oleh karena itu, saudara, saya mengingatkan kepada saudara, ketika di poin yang kedua ini, ketika saudara dalam sebuah persoalan atau sebuah tekanan, saudara harus berseru kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengarkan seruan saudara. Oleh karena itu, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, poin yang ketiga atau hal yang ketiga, mengapa tertindas tetapi tetap kuat? Hal yang ketiga yaitu karena Tuhan yang memimpin. Di ayat yang ke-14, karena Tuhan yang memimpin, saudara. Hal yang ketiga, di ayat yang ke-14 kita melihat bahwa sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, saudara-saudara, ini merupakan sebuah anugerah atau sebuah hadiah yang Tuhan berikan. Tuhan selalu memimpin kita, saudara. Kita percaya bahwa ketika kita dalam keadaan apapun itu, kita akan selalu dipimpin Tuhan. Kita melihat poin yang ketiga ini, bahwa Raja Daud, dia menyadari bahwa ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, tapi Tuhan tetap memimpin dia.
Tuhan tetap membimbing dia, Tuhan tetap menyertai dia dalam keadaan baik maupun tidak. Nah, pada saat itu dia dalam sebuah tekanan atau dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan selalu memimpin Raja Daud melewati semuanya itu. Nah, saudara-saudara, jangan takut untuk datang pada Tuhan, karena Tuhan akan selalu mampu memimpin kita melewati semua. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas semua persoalan itu. Tuhan berkuasa atas hidup kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, Tuhan mau kita selalu mengenalkan Dia, dan kita selalu memberikan seruan kepada Tuhan. Dan ketika kita dalam sebuah persoalan atau situasi yang tidak baik-baik saja, kita harus datang pada Tuhan untuk menaikkan seruan kita, dan kita memuji dan memuliakan namanya di muka bumi ini. Dan yang kedua, Raja Daud percaya ketika dia dalam sebuah tekanan yang begitu hebat, ketika dalam situasi yang begitu luar biasa, secara manusia tidak mampu untuk melewatinya, tetapi Tuhan mampu untuk memimpin Raja Daud melewati semuanya. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dalam situasi, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam studi kita, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita dalam sebuah tekanan atau sebuah masalah dalam setiap itu, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan agar bila Tuhan yang memimpin kita untuk keluar dari situasi yang seperti itu. Karena Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya terus hidup dalam situasi yang buruk, terus hidup dalam tekanan yang membuat orang percaya itu ragu, tetapi Tuhan akan memimpin orang percaya keluar dari tekanan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita percaya bahwa ketika kita sudah melewati bersama-sama dengan Tuhan, satu hal yang kita rasakan, yaitu kita rasa bahwa Tuhanlah Tuhan yang maha besar. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu memimpin saya dan saudara melewati setiap kehidupan demi kehidupan sehari-hari kita. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi lewat firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan menguatkan kita percaya agar biarlah firman Tuhan yang berotoritas dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita dengan 3 hal, yaitu yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan yang memimpin kita. Dari 3 hal ini kita dapat belajar bahwa sekalipun kita hidup dalam sebuah tekanan, Tuhan mampu membawa kita melewatinya. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.